Kau ini berani sekali. Apa ini rumahmu? Selama aku mau, aku berani pergi kemana saja. King Wen. Kali ini kau berhasil menjadi direktur utama grup Nantian sesuai keinginanmu. Kau ingat apa yang kau janjikan padaku, kan? Xintian, apapun yang kujanjikan kepadamu akan kuingat seumur hidupku. Baguslah. Istrimu seharusnya sudah kembali. Aku juga harus pergi. Sungguh luar biasa. Menyebalkan. Lin Qingwen, kamu mendapatkan status pemegang saham utama perusahaan dan menjadi direktur utama grup. Apa kamu masih belum puas? Bahkan membawa wanita liar ke rumah ini. Kamu sungguh keterlaluan. Tianyi, kalau kamu tidak keberatan bergabung dengan kami, Dengan bentuk tubuhmu yang seperti itu, tidak ada pria yang tertarik. Tidak ada sedikit pun sisi kewanitaan. Depan belakang tidak bisa dibedakan. Diam kamu. Lin Qingwen, kamu benar-benar tidak berperasaan. Aduh. Jangan ladeni dia, suruh dia pergi. Nantianyi, aku beritahu kamu, setiap kali kamu berbaring di tempat tidur seperti mayat, sialan, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Pergi. Pria tampan. Hari ini, kau milikku. Kau yakin mau main sejauh ini? Lin Qingwen, kenapa kau mengkhianatiku? Kau merebut perusahaan. Apa kau gila? Saya Xiaole, bukan King Wen atau Bai Wenmu itu. Akan kubunuh kau. Kau suka bermain peran ya? Aku suka. Hah? Nona cantik. Ahaha. Setelah tidur denganku, kau mau kabur tanpa bayar, ya? Tuan tampan, maafkan saya. Saya mabuk tadi malam. Tolong minggir. Semalam sikapmu tidak seperti ini. Kau pikir bisa menyuruhku pergi hanya dengan satu kata setelah kau bangun tidur? Apa kau pikir aku ini pengemis? Direktur Lin. Sekarang Anda sudah jadi direktur utama. Syarat yang Anda janjikan sebelumnya sudah waktunya dipenuhi, kan? Kamu bisa mendapatkan uang ini. Tapi malam ini kamu harus membuatku senang. Aduh, Direktur Lin. Anda selalu membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Bagian mana yang tidak nyaman itu? Tolong katakan padaku. Menyebalkan sekali. Sudah tahu kenapa Anda masih bertanya. Tolong lebih pelan saja. Tidak.
Aku tidak suka kelembutan. Aku justru suka kalau kamu lebih liar. Dasar sampah. Bergaul dengan banyak wanita. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu sudah tertular penyakit. Diam kau. Kamu datang menemuiku di sini sekarang. Apakah untuk memohon agar aku kembali? Aku beritahu kamu. Sekarang kamu berlutut dan bilang kamu masih mencintaiku. Mungkin aku masih bisa mempertahankan posisi istri sahmu. Jangan harap. Di mataku, kamu lebih rendah dari babi atau anjing. Kamu benar-benar pria sampah. Jangan banyak bicara omong kosong lagi. King Wen, ibuku sekarang bahkan tidak bisa masuk ke kantornya sendiri. King Wen, ibuku sekarang bahkan tidak bisa masuk ke kantornya sendiri. Hei, apa yang kamu lakukan? Maafkan saya, mantan direktur utama. Anda tidak bisa masuk ke kantor sekarang. Jangan menyulitkan saya. Lin Qingwen benar-benar serigala berbulu domba. Tianyi, kita ini membawa bencana ke rumah sendiri. Benar-benar bajingan. Kembali dan selesaikan semua urusan dengannya. Kita pergi. Kau benar-benar keparat. Sekarang perusahaan punya aturan. Demi kelancaran implementasi proyek baru, kami meningkatkan keamanan. Jadi, maaf sekali ya, Tianyi. Bermainlah dengan wanita liarmu. Hati-hati terkena AIDS. Tianyi, menikahlah denganku. Aku benar-benar mencintaimu. Kalau begitu, kamu sedang mengalami pernikahan yang penuh pengkhianatan. Tepatnya, aku baru sadar betapa buruknya seorang bajingan. Kalau begitu, kamu memang cukup menyedihkan. Tapi, untungnya kamu bertemu denganku. Apa maksudmu bertemu denganku? Kamu juga bukan orang baik. Anggap saja aku serigala besar. Dan kamu kelinci putih kecil, hati-hati. Aku tak mau bicara denganmu lagi. Aku mau pulang. Apa itu masih bisa disebut rumah? Ikut saja denganku. Aku jamin kamu tidak akan menghadapi pengkhianatan apapun. Dan seluruh tubuhku milikmu. Kalian para pria, tidak ada satupun yang baik. Coba Aku saja tidak aku. akan percaya lagi pada pria. Aku lumayan hebat. Dan aku punya sesuatu yang bagus juga. Dasar mesum. Aku tak mau bicara denganmu. Aku mau pulang. Apa itu masih bisa disebut rumah? Boleh saya tahu Anda melamar posisi apa? Editor daring. Apa latar belakang pendidikan Anda? Apakah Anda punya pengalaman sebagai editor daring sebelumnya? Saya lulusan Akademi Keguruan Bangkiao. Berarti Anda bukan lulusan universitas ya? Saya benar. Pernah bekerja sebagai editor daring sebelumnya? Saya pernah menjadi editor forum. Anda sungguh membuat saya terpingkal-pingkal. Editor forum paling banter disebut editor grup minat. Kami ini grup nantian. Coba Anda cari tahu. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sini. Selanjutnya. Tolong, ada perampokan. Hei, Terima kasih Anda telah bertindak cepat hari ini. Jika tidak, akibatnya bisa sangat buruk. sama-sama. Hal seperti ini, siapapun tidak akan tinggal diam. Rupanya Anda adalah orang yang pemberani dan adil. Waktunya sudah semakin larut. Manajer Bai, segera istirahat. Aduh, Ada apa, Manajer Bai? begini, besok Anda datang lagi ke perusahaan untuk wawancara. Terima kasih, Manajer Bai. Sampai jumpa di kantor. Sampai jumpa di kantor. Tidak kusangka manajer Lin begitu rajin sekali. Belum pulang kerja. Sekretaris Bai, aku sudah pulang kerja. Namun sekarang masih terlalu awal. Aku ingin menyempurnakan novelku. Sekarang tidak ada orang di kantor. Masih memanggilku sekretaris Bai? Bukankah ini yang Anda perintahkan? Di perusahaan, aku harus memanggil Anda Sekretaris Bai. Lagi pula, kita tidak boleh membiarkan orang lain tahu bahwa kita adalah sepasang kekasih.
Aduh, kau ini bodoh sekali. Saat ini tidak ada orang di perusahaan. Tiga buku terlaris teratas di kuartal kedua, semuanya adalah penulis kontrak dari grup nantian kita. Jumlah pembayar literatur daring grup nantian kita meningkat 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini adalah angka yang indah, terima kasih atas semua kerja keras kalian. Angka yang bagus sekali, terima kasih atas kerja keras kalian. Direktur Nan, tahun ini kita menambah aplikasi anime, dan bisnis ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Ya, ada tumpang tindih antara komunitas anime dan novel daring. Oleh karena itu, bisnis yang terkait dengan perusahaan kita menunjukkan kinerja yang sangat baik. Ketua Dewan Direksi, Presiden Direktur. Data situs web literatur daring sangat cemerlang, dan ini tidak lepas dari upaya Departemen Editor Daring kita. Manajer Lin sebagai manajer Departemen Editor Daring memiliki kontribusi yang tak terhitung. Xiaolin, departemenmu telah bekerja keras. Kalian harus terus berjuang, jangan cepat berpuas diri ya. Terima kasih Ketua Dewan Direksi. Departemen kami akan berusaha lebih keras lagi. Baiklah, malam ini saya telah mengatur perayaan. Para eksekutif grup dan departemen editor daringmu akan berpartisipasi. Terima kasih Ketua Dewan Direksi. Semua yang hadir di sini adalah pilar utama grup nantian. Saya, Nan Chun Fang, telah membangun bisnis ini selama 20 tahun. Semua ini berkat dukungan dari kekuatan utama kalian, sehingga grup nantian kita dapat berkembang dan menjadi besar secara bertahap. Ketua Dewan Direksi, saya ingin bersulang untukmu. Saya harap di masa depan saya dapat menerima bimbingan dari Ketua Dewan Direksi. Tidak perlu sungkan, Xiaolin. Saya menaruh harapan besar padamu. Saya harap kamu bisa mendapatkan perkembangan yang lebih besar di grup nantian. Promosi online dan pengembangan konten web untuk kuartal ketiga kita bahas sampai di sini saja. Selanjutnya, saya harus segera menemui rekan-rekan dari Federasi Sastra dan Seni Nandu. Begini saja, Tianyi. Kamu dan Xiaolin rincikan lagi pekerjaannya, ya? Kalau begitu saya keluar dulu. Menurutku, laporan kerjamu cukup bagus. Lakukan saja sesuai dengan idemu. Direktur Nan, sebenarnya. Ada apa, Manajer Lin? Apakah ada hal lain? Di waktu luangku, saya menyempatkan diri menulis sebuah novel. Bagaimana kalau Anda menyempatkan diri membacanya dan memberikan ulasan? Buku permainan sisi ranjang milikmu ini tulisannya indah, temponya ketat, dan juga menambahkan nuansa novel misteri. Perusahaan penerbitan kita memang sedang mencari genre seperti ini. Kalau begitu, menurut pandangan Anda, apakah novel ini cocok diterbitkan oleh grup kita? Soal ini, penerbitan tidak masalah. Kecuali apa? Kecuali jika kamu mau menikah denganku, aku akan menjadikanmu novelis terlaris dan juga wakil presiden grup nantian. Lin Qingwen, kamu bajingan. Apa kamu lupa, siapa yang membantumu masuk ke grup nantian? Siapa yang membuatmu menjadi manajer departemen editorial daring? Sintian, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Kamu begitu cepat mencari pasangan yang kaya raya demi masa depanmu. Lalu aku ini apa? Aku hanya dimainkan olehmu selama 2 tahun. Sintian, kamu adalah wanita yang paling kucintai. Sintian, kamu akan selalu menjadi wanita yang paling kucintai. Dengarkan aku. Nantianyi berjanji untuk menerbitkan bukuku. Dan dia juga bilang, setelah kami menikah, dia akan menjadikan aku wakil presiden ini. Sintian, aku tidak punya properti di Nando saat ini. Aku tidak punya tabungan sama sekali. Tunggu sampai aku mendapatkan uang. Menjadi novelis laris, aku akan menikahimu, oke? Lin Qingwen, kamu tidak membohongiku kan? Aku bersumpah bagaimana mungkin aku membohongimu. Sintian, bukankah kamu selalu punya impian untuk keliling dunia? Begitu kita punya uang, aku akan menceraikan Nantianyi, membawamu untuk menetap di luar negeri. Dan keliling dunia, mau ya? Qingwen, aku cinta kamu, aku cinta kamu.
Kamu benar-benar tidak boleh membohongiku. Tenang saja, bodoh. Kamulah yang telah membuatku sukses. Bagaimana mungkin aku akan membohongimu? Direktur, ini hadiah Anda. Nansong Huji, lumayan. Xiaolin, Tianyi memilihmu, itu adalah keberuntunganmu. Mulai hari ini, kamu harus setia pada Tianyi. Kamu tidak boleh mengkhianatinya. Jika aku menemukan kamu mengkhianati Tianyi, aku tidak akan memaafkanmu. Baik, Direktur. Oh tidak, Bu. Saya sangat berterima kasih. Tianyi telah memilih saya, mengakui saya. Saya pasti akan bekerja keras menjadi suami terbaik untuk Tianyi dan menjadi pilar utama perusahaan. Mengenai urusan di dalam grup, untuk sementara kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Untuk sementara waktu bantu saja Tianyi. Selesaikan saja dengan baik bisnis literatur web. Suamiku, kamu harus bersemangat ya, agar ibuku terkesan padamu. Baik, istriku. Aku pasti akan bekerja keras. Tianyi, sini, duduklah di sini. Berdasarkan dokumen grup, saya sekarang secara resmi mengumumkan Bapak Lin Qingwen menjadi wakil presiden grup Nantian. Tugas utamanya adalah mengurus bisnis konten tertulis daring, animasi, dan video pendek. Selamat, Direktur Lin. Perusahaan kita kini telah mendapatkan seorang jenderal yang hebat lagi. Selamat Direktur Lin. Saya harap Direktur Lin akan bekerja lebih keras lagi di posisi yang lebih tinggi ini. Dan membalas budi baik Ketua Dewan Direksi atas dukungannya dengan prestasi. Saya pasti tidak akan menyia-nyiakan harapan dari Ketua Dewan Direksi dan Presiden. Saya akan terus bekerja keras. Jika di kemudian hari ada hal yang kurang tepat dalam pekerjaan, mohon Bapak, Ibu sekalian berkenan untuk memberikan koreksi. Qingwen, kamu sekarang semakin berani sampai berani membawaku pulang ke rumah. Apa yang perlu ditakutkan? Wanita bodoh itu masih lembur di kantor sekarang. Tapi meskipun penyihir tua itu dan wanita bodoh itu bekerja keras mati-matian, uang yang mereka dapatkan pada akhirnya tetap milikku. Mulai sekarang rumah ini adalah milikmu. Qingwen, kamu benar-benar pintar. Saya punya hal yang lebih pintar lagi. Ngomong-ngomong, Tianyi, kalian sudah menikah lebih dari 2 tahun. Kenapa belum punya anak juga? Bu, kami ingin fokus pada karier, kami akan mempertimbangkan soal anak beberapa tahun lagi. Benar Bu. Kami masih ingin lebih banyak melakukan hal-hal untuk karier di bawah bimbingan Anda, untuk grup Nantian, dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk keluarga ini. Lin Qingwen, kamu jalani saja peranmu sebagai menantu yang tinggal di rumah, jangan bermimpi bisa melakukan sesuatu di perusahaan. Jabatan wakil direktur itu hanyalah formalitas semata untukmu di perusahaan. Urusan perusahaan ada pada saya. Kalian berdua cepat beri saya cucu yang sehat saja sudah cukup. Bu, proyek Metaverse itu benar-benar bagus. Proposal proyeknya sudah saya berikan kepada asisten Anda. Lin Qingwen, sudah kubilang kamu hilangkan ide itu. Apa kamu sudah meracuni pikiran Tianyi? Bu, Qingwen hanya ingin mengerjakan proyek baru untuk membuktikan kemampuannya di depanmu. Kemampuan apa yang dia miliki? Kalau bukan karena dia adalah menantuku, apa jabatan wakil direktur itu akan jatuh ke tangannya? Kalian berdua cepat punya anak. Itulah kemampuan yang saya inginkan. Baik-baik, Bu. Kami akan menuruti perkataanmu. Lin Qingwen, dulu kamu hanyalah seorang editor kecil. Kalau bukan karena menikah dengan Tianyi yang merupakan sosok penting di keluarga ini, kamu pikir sekarang kamu punya hak apa untuk bicara denganku? Bu, saya benar-benar berterima kasih Tianyi mau menikah dengan saya. Anda tenang saja, saya pasti akan memperlakukan Tianyi dengan baik. Sebaiknya begitu. Jika tidak kamu berani menyakiti Tianyi, saya tidak akan memaafkanmu. Saya minum sampai mabuk berat, hanya ingin membius hati saya. Lin Qingwen, kapan kamu akan menepati janjimu? Lin Qingwen, saya tidak mau jadi simpananmu. Saya mau jadi istri sahmu. Kamu tahu atau tidak? Sudah lama aku tidak menyentuh tubuhmu, aku sangat menginginkannya. Nenek sihir tua, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Nenek sihir tua, Qingwen, cepat sakit. atau lambat aku akan menghancurkanmu. Lepaskan. Gila ya, bisakah sedikit pelan? Bukankah kamu memang suka disiksa? Lebih bejat dari yang saya bayangkan. Selama nenek sihir tua itu belum mati, aku tidak akan pernah hidup tenang. Direktur Nan memegang semua bisnisnya sendiri dan selalu mencurigaimu. Bantu aku membunuhnya, aku tidak mau melihatnya. Saya tidak berani melakukan hal melanggar hukum. Di mana istrimu? Kenapa dia tidak mengurusnya? Dia hanya orang bodoh, selalu menuruti ibunya. Ah, iya juga. Tidak mudah ya, jadi menantu manja.
Aku paling benci kalau ada yang bilang aku numpang hidup. Asal kamu mau bantu aku membunuhnya, aku akan menikahimu. Semua harta keluarga Nan akan jadi milik kita berdua. Kamu yang bilang ya. Gelong, ketua direktur lembur hari ini, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Aha, Ibu, tidak terluka kan? aku terluka apa? Jangan-jangan kamu yang merencanakan semua ini. Bu, Anda tidak terluka kan? Mana mungkin saya terluka? Jangan-jangan kau yang merencanakan ini di belakang? Tidak, saya hanya mengkhawatirkan Anda. Kak Fang, katakan, apa bedanya menjadi dak gigolo dengan menjadi menantu numpang? Tidak ada bedanya, keduanya sama-sama menumpang hidup. Kenapa? Anak muda zaman sekarang suka menumpang hidup. Tidak punya harga diri sama sekali ya. Anak muda sekarang, harga dirinya bahkan lebih rendah daripada anjing di pinggir jalan. Tianyi, nanti saya kenalkan dengan pria kaya, tampan, dan sukses. Berasal dari keluarga kaya raya, dan sepadan statusnya denganmu. Bukan seperti tipe liar seperti itu. Dijamin kau pasti akan puas. Kalian berdua jangan bercanda. King Wen akan marah. Dia hanya menantu numpang, tanpa keluarga Nan sebagai sandarannya. Dia bukan siapa-siapa di kota ini. Apa haknya untuk marah? Nenek sihir, tunggu saja pembalasanku. King Wen, Aduh, Direktur Nan, kenapa Anda membiarkan putri Anda menikah dengan pria yang menumpang hidup? Anda tidak merasa itu suatu dosa? Cepat atau lambat, saya akan mengusir anak ini dari rumah. Hal sekecil ini saja tidak bisa kau urus. Kalau sampai si nenek sihir tua itu tahu, kita berdua akan mendapat masalah besar. Lin King Wen, ini urusan rumah tanggamu. Kalau kau berani, bunuh saja sendiri nenek sihir tua itu. Kita harus mencari kambing hitam. Kalau tidak, nenek sihir tua itu tidak akan tinggal diam. Menurutmu, apakah Direktur Nan sudah tahu bahwa kita berdua yang melakukannya? Tidak mungkin, dia sekarang sama sekali tidak punya bukti. Nenek sihir tua itu sangat cerdik. Jika kita menggunakan cara murahan seperti ini, sama sekali takkan menjatuhkannya. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Menguras habis perusahaan dengan mengambil proyek, ambil uangnya. Dengan begitu kita bisa benar-benar menjatuhkannya. Lalu, kau butuh aku melakukan apa? Tolong aku untuk merekomendasikan proyek ini sekuat tenaga. King Wen, jangan bermain terlalu jauh. Aku takut. Aku suka bermain yang memacu adrenalin. Sayang, aku mau sekarang juga. King Wen di rumahmu. Kau tidak takut istrimu tahu? Tidak akan. Tempat yang paling berbahaya justru yang paling seru. Lalu, kapan kau akan menikah denganku? Tunggu setelah mendapatkan saham grup Nantian. Setelah aku jadi direktur utama, aku akan menikahimu. Baiklah, malam ini, aku akan menuruti semua perkataanmu. King Wen, kau di rumah. Buka saja pintunya. King Wen, apakah kamu di rumah? Istriku pulang. Buka pintunya. Cepat bersembunyi. Sudahlah, biar aku buka sendiri. Suamiku. Ya. Ada apa? Kenapa panik sekali? Oh, aku baru pulang setelah berolahraga. Suami, sudah berapa lama kita tidak bermesraan? Aku merasa kita sudah tidak melakukannya selama 10.000 tahun. Aku menginginkannya saat ini juga. Kalau begitu, aku akan mengabulkannya. Dasar monyet kecil nakal. Nantianyi, cepat atau lambat aku akan merebut kembali suamiku. Suami? Kamu mencekikku dan semua harta keluarga Nan. Nantianyi, suamimu cepat atau lambat akan jadi milikku. Kenapa kamu memelukku begitu erat? Menyebalkan sekali. Istri, aku punya proyek yang sangat bagus yang ingin kubicarakan denganmu. King Wen, bukankah kamu punya proyek baru yang harus dilaporkan kepada direktur utama? Direktur utama? Tidak, Ibu. Akhir-akhir ini aku ingin mengerjakan proyek Metaverse. Sekarang adalah era kecerdasan buatan. Era di mana Metaverse, manusia digital, dan data besar digabungkan. Grup Nantian kita harus merebut pasar. Dengan begitu, kita bisa tumbuh besar dan kuat di era ekonomi baru. Direktur Nan, aku juga merasa ide ini sangat bagus. Metaverse adalah titik panas baru dalam ekonomi saat ini. Kita tidak boleh melewatkannya. Sekretaris Bai, idemu bagus, tetapi yang harus diperhatikan adalah grup kita memiliki keuntungan besar di bidang novel web dan industri penerbitan, tetapi dalam hal kecerdasan buatan, kita tidak memiliki keunggulan riset dan pengembangan teknologi yang besar. Sekretaris Bai, ide Anda ini bagus. Namun, yang perlu diperhatikan adalah grup Nantian memiliki keunggulan yang sangat besar di bidang novel online dan industri penerbitan. Tetapi dalam hal kecerdasan buatan, kami tidak memiliki keunggulan besar. Bukankah kita tidak mungkin bisa sepenuhnya siap untuk setiap kesempatan?
Semakin besar risikonya, semakin besar peluangnya. Sekretaris Bai benar, kita bisa memecah saham dan mendapatkan pendanaan 50 miliar yuan di pasar sekunder. Dengan begitu, tidak akan ada masalah untuk memulai proyek baru. Sejak ayah Tianyi meninggal, saya telah mengelola grup Nantian dengan susah payah dan mempertahankannya sampai hari ini. Hanya ada satu rahasia, yaitu arus kas. Di rekening grup Nantian, selalu tersedia dana sebesar 10 miliar yuan, yang dapat menjamin grup Nantian menghadapi krisis apapun. Oleh karena itu, saya sama sekali tidak akan mengizinkan leverage atau pendanaan pinjaman untuk memulai bisnis apapun. Sekretaris Bai, jadikan arus kas sebagai budaya perusahaan dan tempelkan di setiap sudut grup Nantian. Baik, Direktur Utama. Bu, saya juga memikirkan perkembangan grup Nantian. Tetapi semua hal masih membutuhkan keputusan akhir dari Anda. Kau hanyalah menantu yang tinggal serumah, kau harus ingat, posisi Direktur Utama ini diberikan oleh istrimu. Kau hanya perlu berpura-pura saja. Jangan coba-coba melakukan ini dan itu, sampai membuat saya kesal. Bu, mengapa membicarakan hal ini dengan sangat serius? Xiaolin, seseorang harus mengetahui tempatnya. Jika kau memiliki niat buruk, saya bisa menyuruhmu angkat kaki dalam sekejap. Sekretaris Bai, Sekarang kamu bersikap seformal ini denganku. bukankah ini di kantor? Aku tidak peduli itu. Panggil aku sayang. Sintian, sekarang ada masalah sulit yang perlu diselesaikan. Ada apa? Apakah proyek barumu menemui kesulitan dalam pelaksanaannya? Kamu tahu apa yang disebut proyek baruku itu? Hanyalah untuk mendapatkan uang tunai saja. Sekarang hanya ada satu hal yang ingin kulakukan, mengusir nenek sihir tua itu dari Dewan Direksi. Apa kamu terlalu terburu-buru? Kamu tidak tahu. Setiap kali aku melihat nenek sihir tua itu, kakiku gemetar. Sintian, sayangku, aku tahu kamu adalah murid brilian lulusan Harvard. Bantu aku mencari tahu ya. Bagaimana cara mengusir nenek sihir tua itu dari grup Nantian? Nanti, setelah aku menjadi direktur utama grup Nantian, seluruh perusahaan akan diatur olehmu dan aku. Aku akan menikahimu dan kita akan menikah. Apa yang sedang kalian berdua lakukan? Apa yang kalian berdua lakukan? Tadi telinga saya meradang, dan saya minta Direktur Lin membantu melepas anting saya. Astaga, Tianyi, kenapa kamu datang ke sini? Saya datang untuk mengambil data peringkat buku terlaris. King Wen, kamu lagi-lagi menduduki peringkat pertama buku terlaris. Selamat ya. Ini semua karena kemampuan operasional grup Nantian yang terlalu hebat. Kalau tidak, dengan kemampuan saya yang amatir, mana mungkin bisa masuk dalam daftar buku terlaris. Hei King Wen, jangan terlalu rendah hati begitu. Bakat menulismu itu kita semua sudah menyaksikannya. Apalagi suamiku begitu luar biasa. Wanita yang menyukainya sampai antre. Benar kan sayang? Bai Sintian, kamu cari mati. Nantianyi, suatu hari nanti, Lin Qingwen akan menjadi milikku. Direktur Lin, ini sepupu saya, mahasiswa doktoral Universitas Qingbei. Dia adalah siswa berprestasi di bidang teknologi AI. Ini pasti ipar ya? Saya Bai Keke. Sungguh senang berkenalan dengan Anda. Apa yang kamu bicarakan, Keke? Aduh, Kak Sintian. Apakah hubunganmu dengan Direktur Lin masih perlu disembunyikan dariku? Senang bertemu Anda, Nona Bai. Kedepannya, saya akan sering merepotkan Anda. Sama-sama, Direktur Lin. Jika Anda butuh bantuan, katakan saja terus terang. Baik. Qingwen Keke, Direktur Utama meminta saya menemaninya bertemu klien, saya harus pergi sekarang. Nona Bai, apakah Anda masih mau memesan sesuatu? Memanggilku Nona Bai terdengar terlalu formal, panggil saja aku Keke. Keke, menurutmu kamu sudah kenyang? Aku belum kenyang. Aku ingin memakanmu. Keke, jangan bercanda denganku. Kakakku bilang kamu adalah pria yang genit. Aku tidak menyangka kamu selemah ini. Apakah semua orang yang belajar di luar negeri berani berbicara seperti ini? Baik, Keke, kamu memang jauh lebih genit daripada kakakmu. Sentuh. Rasakan sendiri. Aku sudah lama menahan wanita tua itu.
Kamu harus membantuku mengusir wanita tua itu. Biarkan aku menduduki posisi direktur utama. Sebenarnya, untuk menduduki posisi direktur utama itu tidaklah sulit. Kalau begitu, katakan padaku apa yang harus kulakukan. Saat ini, pembagian saham di pasar sekunder grup Nantian sangat kacau. Selain 30% yang dimiliki Nan Chunfang, ada 10% milik Tianyi dan 10% milikmu. 50% sisanya dipegang oleh investor retail. Jika kamu ingin menjadi direktur utama, itu berarti sahammu harus melebihi 40% dari saham mereka. Maka kamu harus membeli lebih dari 30% saham lagi. Tidak masalah. Aku akan membantumu. Tianyi, aku rasa akhir-akhir ini kita harus mempersiapkan kehamilan dengan baik untuk memenuhi keinginan ibu. Sayang, ibuku sudah lama merintis bisnis, dia selalu berbicara apa adanya, jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak kok, aku bahkan ingin membeli villa baru-baru ini untuk mengajak ibumu pindah dan tinggal bersama. Dengan begitu, setelah ada cucu, dia pasti bersedia tinggal bersama kita. Benar sayang, kamu sungguh sangat perhatian. Tianyi, kalau begitu pinjami aku 200 juta rupiah. Aku baru saja mengincar sebuah villa di Nanjiao. Nilai pasarnya 400 juta rupiah. Tetapi berkat koneksi teman, kita bisa mendapat diskon 50%. Boleh saja, tapi aku hanya punya 100 juta rupiah, aku akan meminjam 100 juta rupiah lagi dari ibuku untukmu. Tianyi, kalau begitu pinjami aku 200 miliar rupiah. Akhir-akhir ini aku mengincar sebuah villa di Nanjiao. Nilai pasar itu 400 miliar rupiah. Lagi pula, berkat koneksi dengan teman, aku bisa mendapatkan diskon 50%. Boleh saja, tapi aku cuma punya 100 miliar rupiah. Aku akan pinjam lagi 100 miliar rupiah dari ibu untukmu. Tidak perlu. Aku akan mencari cara sendiri. Setelah kita membeli rumah dan punya anak, kita akan berikan kejutan kepada ibu mertua. Baguslah suamiku, kamu baik sekali, aku mau mandi dulu, tunggu aku ya. Baiklah. Malam ini kita laksanakan rencana bikin anak. Aduh, kamu nakal. Ini adalah manajer uang dari Hekai Zhengquan. Dia akan membantumu membeli saham pasar sekunder. Sekarang ini aku telah punya 200 miliar rupiah. Dan juga, aku menggadaikan properti gedung kantor grup Nantian, meminjam sebesar 400 miliar rupiah. Totalnya 600 miliar rupiah. Masukkan semuanya ke akun Hekai Zhengquan. Anda tidak perlu khawatir, Direktur Lin. Kami profesional. Direktur Nan, selama beberapa hari belakangan ini, saham para investor retail kita habis dilahap oleh perusahaan Wenchuan Chuanmei. Sekarang, Wenchuan Chuanmei sudah mendapatkan 35% saham kita. Aku benar-benar tidak tahu siapa Wenchuan Chuanmei ini. Tidak peduli siapa Wenchuan Chuanmei ini, kita harus tetap tenang menghadapi kekacauan. Selama 10 tahun ini, grup Nantian kita, sahamnya selalu sangat stabil. Kali ini tidak peduli siapapun lawannya. Kita harus menyelidiki terlebih dahulu, kemudian barulah mengambil tindakan. Baik, Direktur Nan. Ibu mertua. Tidak. Nenek sihir. Ibu yang terhormat. Tidak. Dasar nenek sihir. Pemilik di balik grup Wenchuan adalah saya, Lin Qingwen. Atau yang Anda sebut sebagai pecundang, haha. Hari ini pembukaan pasar grup Wenchuan itu sudah mencapai 35%. Dan pada penutupan pasar sudah diperpanjang hingga 40%. Ditambah lagi dengan 10% yang saya miliki sendiri. Saya rasa posisi direktur utama sudah seharusnya menjadi milik saya, bukan? Qingwen, sebenarnya ada apa dengan ini semua? Bagaimana kamu bisa bersekongkol dengan orang luar untuk merebut saham keluarga kita sendiri? Orang luar apa? Keluarga sendiri apa? Apakah keluarga Nan itu pernah benar-benar menganggap saya sebagai bagian dari keluarga? Di mata ibumu, saya hanyalah seorang pecundang. Lin Qingwen, ingat, ini adalah kantor grup, bukan tempat untuk bermain-main. Qingwen, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Kamu jangan melupakan budi baik ibuku yang mengangkatmu menjadi penulis buku laris. Penulis buku laris apa?
hanyalah badut yang dipoles oleh grup nantian milik kalian. Di mata ibumu, di perusahaan saya hanyalah aset pencetak uang. Selama bertahun-tahun ini, semua honorarium saya masuk ke grup. Apakah ada 1 sen pun yang masuk ke saku saya? Saya hanya punya 1 putri dan kamu satu-satunya menantu. Bukankah semua kekayaan grup ini milik kalian? King Wen, kita saling mencintai dan memahami, kita adalah suami istri. Kenapa harus ada pemisahan? Sudahlah, saya tidak mau membuang waktu dengan kalian. Segera panggilkan keamanan untuk saya sekarang juga. Kenapa harus membeda-bedakan? Sudahlah, saya tak mau membuang waktu bicara dengan kalian. Segera panggilkan satpam untuk saya. Usir nenek sihir ini keluar dari dewan direksi. Cukup, Lin King Wen. Saya sudah lama tahu kamu bukan orang baik. Kamu pengkhianat. Rugi sekali Tianyi sudah berkorban banyak untukmu. Berkorban. Lebih tepatnya kamu menghisap darah saya. Di luar, saya adalah penulis buku laris. Di perusahaan, saya adalah wakil presiden. Sedangkan Anda hanya menjadikan saya alat untuk melanjutkan garis keturunan. Lin King Wen, kalau saja saya tahu kamu akan begini, saya tidak akan membiarkan Tianyi menikahimu. Nenek sihir, sudah terlalu terlambat sekarang. Anda tamat. Kamu berani sekali. Ini rumahmu, Selama saya mau, saya berani dimanapun. King Wen. Kali ini, kamu berhasil menjadi ketua dewan direksi grup nantian sesuai keinginanmu. Kamu ingat apa yang pernah kamu janjikan padaku, ya kan? Sintian, sayangku, apa yang kujanjikan padamu akan kuingat seumur hidupku. Baguslah. Istrimu seharusnya sudah pulang. Aku juga harus pergi. Pintar sekali. Dasar nakal. Aku lihat rasanya tidak asing. Ternyata wanitaku sedang minum-minum ya. Pemandangan seksi ini membuat orang sulit menahan diri. Kalian para pria semuanya tidak ada yang benar. Hah? Sayang, aku mau ke toilet sebentar. Jangan pergi, aku sudah tidak tahan menunggu walau sedetik pun. Kenapa kamu mendekatiku begitu? Kamu mengambil kesempatan dariku. Jelas-jelas kamu yang menarikku kuat-kuat, tahu tidak? Tianyi, menikahlah denganku. Aku tulus mencintaimu. Kalian para pria itu tidak ada yang benar. Aku tidak akan mau menikah. Lin King Wen, apa saya tidak boleh masuk ke kantor saya sendiri lagi? Minggir sekarang, ini kantor saya sendiri. Mengapa kalian semua tidak mengizinkan saya masuk? Dasar segerombolan pengkhianat itu. Tianyi, saat ini kita sedang berada pada fase penyerangan untuk meta semesta. Tingkat kerahasiaannya sangat tinggi.
Bahkan saya harus mengajukan permohonan kepada Komite Teknologi untuk dapat masuk. Bohong besar. Ini jelas-jelas hanya tipuan licikmu. Kalau begitu, pulanglah. Jangan bersikap kekanak-kanakan di sini. Kamu sudah bukan direktur utama lagi. Kalian segerombolan orang licik, cepat atau lambat kalian pasti akan menerima karmanya. Tianyi, percayalah. Semua yang saya lakukan sekarang adalah demi perkembangan perusahaan. Saya harap kamu bisa mengerti. Dasar binatang, dasar pelacur. Apa hak kalian berbicara tentang perkembangan denganku? Kamu sudah bukan direktur utama. Tapi masih bersikap seperti nona besar, menjijikkan. Apa hakmu memukul wanitaku? Apa urusan kalian dengan wanita saya? Sebentar lagi ada urusannya. Tianyi, menikahlah dengan saya. Saya pasti akan membuatmu bahagia. Baiklah, saya terima. Nanti Anyi, sungguh tega kamu. Ayo kita pergi. Hubungan kita ini hanyalah transaksi, kamu bantu saya mengambil kembali semua saham grup Nantian, maka saya akan menikahimu menjadi istrimu. Tianyi, karena kamu tidak mau menikah denganku. Kalau begitu, aku miliki kamu sehari. Nih, ini uang lelahmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ini, apa maksudnya ini? Apa? Apa aku baru saja kamu sewa? Apa aku ini gigolo atau apa? Terserah apa yang kamu pikirkan. Kamu adalah kamu, aku adalah aku, kita harus menyelesaikan perhitungan kita. Secara resmi aku mengumumkan, Nyonya Nantianyi adalah istri sahku, Xiaole. Aku adalah suami sah Nyonya Nantianyi. Ya, aku sekarang adalah istri Kiaole. Aku Nantianyi, pewaris grup Nantian, akan bertarung berdampingan dengan Direktur Kiao dan mengusir kalian berdua dari duniaku. Saya secara resmi mengumumkan, saya adalah suami sah dari Nyonya Nantianyi. Nyonya Nantianyi adalah istri sah saya, Xiaole. Ya, sekarang saya adalah istri Kiaole. Saya, Nantianyi, pewaris grup Nantian. Sekarang kan bekerja sama dengan Direktur Chiao untuk mengambil kembali saham grup Nantian milik kami. Singkirkan kalian pasangan bejat ini dari dunia saya. Nyonya, mobil di luar sudah siap. Mari kita tinggalkan tempat kotor ini. Tidak, mari kita tinggalkan orang picik yang kotor dan menjijikkan ini. Baiklah. Ayo pergi. King Wen, kamu sudah menjadi direktur utama sekarang. Saatnya menepati janjimu. Janji apa? Janji omong kosong apa? Janji sialan apa? Ada apa? Siapa yang membuatmu kesal? Semua pergi dari sini. Semua nyah dari sini. Jangan ada yang keluar menghalangi pandangan. Ada apa denganmu? Xiaole, berani-beraninya kamu merebut wanitaku. Aku akan memberimu pelajaran. Lin King Wen, apakah kamu masih terobsesi dengan mantan istrimu? Saya tidak akan terobsesi dengan wanita manapun. Terima kasih. Setiap kali aku kesal, kamu selalu membantuku menyelesaikannya. Hanya sebatas mendapat uang, menghilangkan masalah orang. Aku suka caramu yang profesional ini. Sangat menarik. Lin King Wen, kita sudah sepakat. Setelah kamu jadi direktur utama, kamu akan menikahiku. Sekarang kamu tidak mau menikahiku. Bahkan kamu malah berhubungan dengan adikku. Jaga bicaramu. Apa maksudmu berhubungan dengan adikmu? Jelas-jelas kamu sendiri yang menyodorkannya. Lin King Wen, kau bajingan. Kau pikir kau itu orang baik ya? Jangan berlagak seperti orang suci di depanku. Kau tunggu saja. Keke, bantu aku melakukan satu hal. Setelah berhasil, aku akan memberimu 20 miliar rupiah.
Ketua grup Nantian dan pemimpin Wenchuan Chuanmei, Tuan Lin Qingwen, menyangkal rumor bahwa 10 tahun lalu dia menjiplak novel daring asli penulis daring Wang Shouli, Hasrat Mengalir Melewati Sungai Itu. Juru bicara grup Nantian, Nona Bai Xintian, menyatakan bahwa Ketua Lin akan mempertahankan hak hukum untuk menuntut semua penyebar fitnah. Menurut orang dalam, sengketa hak cipta terbesar selama 10 tahun ini sangat mungkin diselesaikan secara pribadi. Lin Qingwen memanipulasi kenaikan harga saham grup hingga batas atas, tujuannya adalah untuk mencairkan aset, menguras aset perusahaan. Benar. Dia juga bersiap untuk mengambil pinjaman demi proyek Metaverse, membuat grup Nantian menjadi aset negatif. Dia berniat memindahkan semua dana perusahaan ke perusahaan terafiliasinya. Komisaris Nan, saya rasa kita tidak bisa hanya tinggal diam. Xiaole, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita harus membalas perbuatannya dengan cara yang sama. Karena Lin Qingwen bisa menjadi ketua untuk mengendalikan perusahaan, maka kita juga bisa merebut kembali posisi ketua itu dan menyuruhnya untuk segera pergi. Direktur Chow, saya sudah melaksanakan perintah Anda di pasar sekunder dengan membeli hampir 5% saham grup Nantian. Jumlah itu belum cukup. Tapi saya teringat pada satu orang. Siapa? Pemegang saham grup Nantian, Zhao Chuifen. Dia masih memiliki 10% saham. Ditambah 10% milikmu dan 30% milik ketua. Serta 5% milik Shen Lu Yingxi kita. Maka totalnya kita akan memegang 55% saham. Dengan begitu, menendang Lin Qingwen keluar dari Dewan Direksi tidak akan menjadi masalah lagi. Bagus, Direktur Chiao, Anda hebat sekali. Tentu saja. Bukankah suamimu ini tampan? Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Yang paling penting sekarang adalah menghubungi Kak Zhao. Chuifen, kita sudah saling kenal lama sekali, dan kerja sama kita juga sudah 20 tahun lebih. Bagaimana menurutmu perlakuan saya kepadamu? Ketua lama, Anda adalah dermawan saya. Tanpa Anda, saya tidak akan memiliki kemakmuran ini. Grup Nantian adalah hasil jerih payahmu dan saya. 20 tahun kita melewati berbagai kesulitan dan rintangan. Baru kita bisa menjadikan grup Nantian sebagai perusahaan penerbitan publik nomor 1 di dalam negeri ini. Sekarang Lin Qingwen, si berandal ini, membuat grup ini berantakan sekali. Chuifen, bisakah kamu menahan situasi seperti ini? Sekarang Lin Qingwen, si brengsek ini, telah membuat grup ini berantakan. Chuifen, bisakah kamu menoleransinya? Lin Qingwen itu, saya sudah lama tidak menyukai kelakuannya. Direktur utama, katakanlah, apa yang Anda ingin saya lakukan? Kita harus segera mengadakan rapat Dewan Direksi untuk mengusir Lin Qingwen dari Dewan. Sekarang ini kami membutuhkan Anda untuk menjadi pihak yang bertindak selaras dengan kami. Tidak masalah, Direktur Kiao, apapun yang Anda perintahkan, saya akan melakukannya. Saya antar Anda, Kak Zhao. Mantan Direktur Utama yang terhormat, Anda telah memberi saya kemudahan finansial. Saya sangat menghargai kebaikan ini. Tenang saja, saya akan mengikuti semua perintah Anda. Hari apa hari ini? Sangat ramai sekali. Kalian sampah-sampah ini. Datang ke sini untuk apa? Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Hari ini adalah hari di mana Anda akan keluar dari Dewan Direksi Grup Nantian. Benar, hari-hari Anda untuk bertindak sombong tidak banyak lagi. Sebentar lagi Anda bukan lagi Direktur Utama Grup Nantian. Apakah Anda terlalu optimistis, Direktur Chow Muda? Tunggu sebentar lagi Kak Zhao tiba, Anda akan bisa keluar dari Dewan Direksi dengan patuh. Tunggu sebentar sampai Kak Zhao datang, kau akan segera angkat kaki dari Dewan Direksi. Benarkah? Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti. Direktur Chiao, Kak Zhao, dia mengalami kecelakaan. Dia sedang dirawat intensif di rumah sakit sekarang. Kalian cepatlah kembali. Sepertinya hari ini, Kak Zhao tidak akan datang. Tetapi, saya punya satu surat kuasa dari pemegang saham grup Nantian, Zhao Chuifen. Kak Zhao telah mendelegasikan wewenang penuh itu, memberi kuasa penuh kepada saya untuk bertindak mewakili semua urusan saham atas namanya. Sepertinya yang harus angkat kaki hari ini adalah kalian, kan? Xiaole, apa yang terjadi? Kita kembali dulu, ayo. Silakan Anda pergi, saya tidak akan mengantar. Jangan sombong, kami pasti akan kembali. Ibu kenapa? Siapa yang membuat ibu seperti ini?
Semua ini betul-betul ulah Lin Qingwen. Dia menyuap pengasuh saya, meracuni obat saya, dan menyuruh pengasuh saya memalsukan tanda tangan saya. Bocah kurang ajar Lin Qingwen itu, dia bisa melakukan apa saja demi keuntungan. Ibu, lalu bagaimana keadaan ibu sekarang? Ibu baik-baik saja kan? Tidak apa-apa, saya tidak akan mati. Zhao Bing, kamu harus mendapatkan bukti pemalsuan surat kuasa Lin Qingwen. Dengan begitu, surat kuasanya hanya akan jadi kertas bekas. Zhao Bing, sekarang semua saham ibumu ada di tanganmu. Hanya dengan mendapatkan bukti pemalsuan ini, kamu bisa menggunakan hak sebagai pemegang saham. Tenang saja Kak Tianyi, Direktur Xiao, saya punya cara untuk mengatasinya. Direktur Lin, mari kita minum. Wanita sepertimu yang pernah kuliah di luar negeri memang berbeda. Tidak seperti wanita-wanita di dalam negeri sini. Mulutnya bilang tidak mau, tapi di dalam hati malah ingin sekali. Apa yang Direktur Lin katakan? Saya juga melihat kemampuan dan karisma Direktur Lin. Kalau saya tidak segera bertindak inisiatif, tidak baik jika direbut oleh wanita lain. Mulutmu itu pandai sekali bicara. Tidak bisa, batas minum saya hari ini jika dibandingkan denganmu. Sepertinya buruk sekali. Entah karena dipuji olehmu, atau belakangan ini terlalu lelah, saya sudah tidak kuat minum lagi. Direktur Lin terlalu merendah saja. Apa saya akan menyakitimu? Aduh, tidak bisa lagi, tidak bisa lagi, aduh, tidak bisa lagi. Lin Qingwen, mulai hari ini sisi burukmu akan diumumkan kepada publik. Dan kamu akan diusir dari Dewan Direksi selamanya. Rekaman ini palsu. Ini hasil rekayasa. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang jujur? Yang menantimu pasti adalah kecaman moral dan penghakiman hukum. Saya tidak ingin berdebat lagi dengan kalian. Tunggulah surat dari pengacara saya. Tianyi, sejak saat pertama aku mengenalmu, aku jatuh cinta padamu. Cintaku padamu tulus. Menikahlah denganku. Sayang, bukankah aku sudah menikahimu? Oh, benar. Aku Baiklah, mencintaimu. Aku menerimamu. Tianyi, aku sudah lama membayangkan saat ini. Yang kau bayangkan bukanlah saat ini, melainkan tubuhku, kan? Tak kusangka kau bisa bercanda juga. Kalau bersamamu, aku bisa mengatakan apapun. Kalau begitu, apakah kau juga bersedia melakukan apapun? Aku merasa niatmu tidak baik. Aku menolak menjawab. Kalau begitu, biar aku yang menjawab. Aku tidak mengizinkanmu menjawab untukku. Hahaha. Tianyi, aku sangat bersyukur memiliki istri sepertimu. Apakah aku benar-benar sebaik yang kau katakan? Kau bahkan lebih baik dari yang kuucapkan. Baiklah, aku akan membawamu ke tempat yang romantis. Kau pasti akan menyukainya. Dimanapun ada dirimu, kurasa itu romantis. Aku serius. Aku sudah mengirimkan lokasinya ke ponselmu. Datang dan jemput aku nanti. Apa kau mengajakku berkencan secara sukarela? Sepertinya ini yang pertama kali ya. Aku sangat bahagia. Setiap hari ke depannya, kau akan selalu bahagia. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat saya akan didepak dari Dewan Direksi. Tidak bisa. Saya harus mempercepat implementasi proyek Metaverse. Segera setelah pinjaman bank masuk ke perusahaan afiliasi saya akan segera menjual saham. Kemudian saya akan langsung pergi ke luar negeri. Bukankah mereka suka menjadi direktur utama? Biarkan saja mereka menjabat, saya tidak tertarik. Lalu bagaimana dengan saya? Anda tidak akan meninggalkan saya, kan? Keke. Setelah semuanya selesai, saya akan segera mengajakmu ke luar negeri dan menikahi Imu. Kita akan menjalani hidup yang sangat bahagia bersama di luar negeri. Direktur Lin, Anda bisa saja menggunakan kata-kata itu untuk membujuk kakak saya. Tetapi jika Anda membujuk saya, apakah Anda meremehkan kecerdasan saya? Baik. Kamu orang yang pintar. Bantu saya menghadapi Chia Ole. Pecahkan kelompok mereka. Dan bantu saya memenangkan waktu. Lalu apa keuntungan saya? Saya akan memberimu 10% saham perusahaan. Ditambah uang tunai sebesar 200 juta rupiah. Sepakat. Tianyi, aku harus memberitahumu sesuatu.
Ciaole menghabiskan malam bersamaku kemarin malam. Aku terlalu lelah hari ini, jadi aku tidak bisa datang ke kencanmu. Apa yang kau bicarakan? Dasar wanita jalang, kenapa kau selalu ada di mana-mana? Percaya atau tidak, lihat ini saja, dan kau akan tahu. Ciaole juga bukan pria baik-baik, tidak jauh berbeda dari Lin Qingwen. Halo, Jiahao, ada apa? Ciaole, ada apa denganmu? Ciaole, jangan tinggalkan aku. Aku mohon, aku mencintaimu. Sebenarnya aku sudah mencintaimu sejak awal, hanya saja. Hanya saja posisiku membuatku sulit mengungkapkan cintaku padamu. Ciaole, aku sudah tidak bisa hidup tanpamu. Perusahaan itu tidak kuinginkan, saham-saham itu tidak kuinginkan, aku hanya menginginkanmu. Menginginkanku untuk melakukan apa? Kau? Sakit sekali. Kau mencoba membunuh suamimu. Kau baik-baik saja. Masalah kecil ini tidak perlu ditakutkan. Suamimu ini diberkahi kehidupan yang panjang. Kau membuatku takut setengah mati. Tapi bagaimana kau menjelaskan foto-foto ranjangmu dengan wanita itu? Tapi bagaimana kamu menjelaskan foto ranjangmu dengan wanita itu? Kalian berdua tidak benar-benar selingkuh di belakangku, kan? Aduh, itu hanya taktik mengadu domba. Kamu bisa lihat rekaman CCTV. Aku sudah lihat rekamannya, postur tubuhmu di ranjang benar-benar tak tertahankan. Sudah kubilang, kamu memang terpesona oleh ketampananku. Dan juga jangan terlalu percaya diri. Tianyi, ini yang dinamakan membalas dengan taktik yang sama, agar mereka berdua menunjukkan jati diri aslinya. Sudah kubilang, suamiku selain tampan, kecerdasannya juga di atas 200. 250? Kamu. Sudah saatnya kita melakukan serangan balik. Tepat sekali. Menggadaikan semua aset di bawah namaku. Total 2 triliun rupiah. Baik. Sekarang upacara penandatanganan akan dimulai. Kepala Bang Zhao, tunggu sebentar. Selamat siang para tamu undangan. Saya Lin Qingwen, Direktur Utama. Hari ini adalah peluncuran dunia Metaverse AI yang dirilis bersama oleh Grup Nantian dan Grup Wenchuang. Metaverse adalah penemuan terhebat pada abad ke-21. Kali ini, total investasi kita mencapai 3 miliar. Di antaranya, 1 miliar berasal dari induk perusahaan kita, Grup Nantian. Lalu 1 miliar lagi berasal dari pinjaman Bank Kota Nando. Berdasarkan keyakinan pada proyek ini, serta kecintaan saya pada bisnis Metaverse, saya memutuskan untuk menggadaikan semua aset atas nama saya, yang totalnya mencapai jumlah 1 miliar. Baiklah, selanjutnya, mari kita undang Kepala Bank Zhao dari Bank Kota Nando untuk membuka tabir Metaverse bersama kita. Upacara penandatanganan resmi dimulai. Kepala Bang Zhao, tunggu sebentar. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kepala Bang Zhao, jangan hiraukan saja mereka. Kita lanjutkan penandatanganannya. Jangan tanda tangan. Proyek ini hanya tipuan belaka. Bapak Lin, berikan saya penjelasan yang masuk akal. Bapak Kepala Bang Zhao, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka hanya datang untuk membuat kekacauan. Bapak Kepala Bang Zhao, kami tidak datang untuk membuat kekacauan. Anda pasti tahu, wanita di sebelah saya ini adalah putri kandung pendiri Grup Nantian, Ibu Nan Chunfang, juga merupakan bos Grup Nantian yang sebenarnya. Sementara Lin Qingwen melalui cara ilegal mencuri posisi ketua dewan, dan sekarang pinjaman yang dia lakukan dengan Anda adalah jebakan. Setelah dana didapatkan, dia akan segera kabur ke luar negeri. Ketua Dewan Lin, apakah ini benar? Bapak Kepala Bang Zhao itu tidak benar. Mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak penting. Lin Qingwen, saya akan segera mengadakan pertemuan Dewan Darurat menuntut pencopotan Anda dari posisi ketua dewan. Hanya kalian berdua. Lin Qingwen, Anda menyuap pengasuh ibu saya untuk meracuni ibu saya. Anda benar-benar hina sekali. Sekarang, hak kepemilikan saham ibu saya dialihkan kepada saya. Saya datang untuk mengusir Anda dari Dewan Direksi. Sekarang saham ibu saya sudah dialihkan kepada saya. Saya datang untuk singkirkan Anda dari Dewan Direksi. Hanya dengan beberapa orang lemah seperti kalian ini. Jika ingin jatuhkan saya, kalian masih belum mampu. Kepala Bang Zhao, waktu Anda berharga. Ayo cepat selesaikan penandatanganan ini. Saya akan bereskan urusan dengan mereka nanti.
Direktur Lin, saya pikir lebih baik Anda bereskan dulu urusan internal grup, setelah itu baru kita tanda tangan, takkan terlambat. Saya permisi. Tianyi, dasar kau wanita jahat. Kau ingin aku mati ya? Saya wanita jahat, lalu Anda ini apa? Selingkuh saat masih menikah, mengalihkan aset, juga mengambil alih grup untuk diri sendiri, dan memaksa pendiri keluar. Semua ini karena ibumu yang memaksaku. Kalau bukan ibumu yang memaksaku, apa mungkin aku melakukan ini? Hanya karena aku berasal dari tempat kecil, tidak punya sumber daya, koneksi atau kedudukan. Anda benar-benar tidak tertolong lagi. Demi menerbitkan buku, Anda mencuri naskah teman sekampung, demi kedudukan Anda juga menyalahgunakan dana perusahaan. Demi keuntungan, Anda bahkan merencanakan pembunuhan. Apa Anda punya bukti? Hah? Apa kamu punya bukti? Punya. Aku punya semua bukti kejahatan Lin Qingwen di sini. Lin Qingwen, kamu berulang kali ingin menikahiku. Tapi ternyata ini hanyalah tipuan belaka. Memang benar. Karena kamu hanyalah wanita murahan yang terobsesi pada kemewahan. Sejak awal aku sudah menipumu. Semua penjahat yang kamu temui adalah orang-orang yang kuatur. Apa kamu puas sekarang? Aku tidak menyangka kamu begitu tercela demi mencapai tujuanmu. Aku benar-benar ingin menikahimu dan menjalani kehidupan berumah tangga. Namun, aku malah terus dimanfaatkan olehmu. Ya, aku ingin meminta maaf kepada Direktur Utama, minta maaf kepada Kak Tianyi. Aku minta maaf kepada semua orang, tapi aku hanya tidak melakukan kesalahan apapun kepadamu. Aku memang pantas masuk neraka. Kamu harus ikut bersamaku ke... Aku tercela. Di dunia yang penuh gemerlap ini, bukan hanya aku saja orang yang tercela. Bukan hanya aku saja orang yang menghalalkan segala cara demi keuntungan. Kebaikanmu padaku hanyalah memanfaatkanku. Semua yang kau lakukan dengan baik keke. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? Lin Qingwen, kau tidak adil. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Ini adalah bukti kejahatan penggelapan dana publik yang dilakukan Lin Qingwen selama bertahun-tahun. Uang yang digunakan Lin Qingwen untuk membeli saham saat itu, dia menyuruhku memalsukan stempel resmi perusahaan. Lalu mengajukan pinjaman dengan menggadaikan gedung kantor. Dia juga mengganti keamanan perusahaan. Agar kau dan Direktur Utama tidak bisa kembali bekerja di perusahaan ini. Semua hal itu kaulah yang melakukannya sendirian. Bahkan seandainya engkau melaporkannya ke polisi, polisi akan menangkapmu. Bukankah kau mencintaiku? Kalau begitu, mari kita masuk penjara bersama-sama. Lin Qingwen, apa yang kau lakukan? Akan kuberitahu ya. Aku dan Direktur Nan memiliki total saham melebihi 55%. Aku secara resmi mengumumkan sekarang. Mulai hari ini, Lin Qingwen dipecat dari jabatan Direktur Utama dan Presiden. Kami akan secara resmi menuntut Lin Qingwen. Selama menjabat, Lin Qingwen menggunakan kekuasaannya, menggelapkan dana perusahaan publik untuk keuntungan pribadinya. Kami juga sudah melaporkan kasus Lin Qingwen meracuni Direktur Utama kepada polisi. Polisi akan segera tiba. Lin Qingwen, kau akan membayar mahal atas perbuatanmu. Akhir hidupmu akan sangat menyedihkan. Tianyi, ayo kita pergi. Biarkan hukum yang menghukumnya. Ayo. Ciao, untung ada kamu. Kalau tidak, semua ini bisa jadi bencana. Dunia ini punya orang baik dan orang jahat. Tapi orang baik harus bisa melindungi diri. Dengan begitu, orang jahat tidak akan mendapatkan celah. Namun, kenapa aku merasa seolah-olah kamu yang mendapatkan celah dariku, ya? Apa maksudmu? Lalu, apakah menurutmu sekarang aku orang baik? Kamu ini si jahat. Di mana aku jahat? Seluruh dirimu jahat. Aduh, sakit. Tianyi, menikahlah denganku. Aku ingin menjadi priamu seumur hidup. Bukankah aku sudah lama menikah denganmu? Aku ingin kamu menikahiku dalam hatimu. Dasar bodoh, dalam hatiku, aku sudah lama menikahimu juga.
Kamu menindihku, kasar sekali. Bagian mana yang tertindih? Dasar wanita jahat, biar ku habisi kamu. Aku lupa. Ada bayi di perutku. Dokter bilang tidak boleh. Xiaole, apa yang kamu cintai dariku? Aku mencintai semua yang ada padamu. Jangan menggodaku, cepat katakan. Aku suka kebaikanmu, aku suka kelembutanmu, dan juga sisi liarmu. Aku mencintai segalanya darimu. Bagaimana jika aku sudah tua nanti? Ah, apa yang kamu katakan? Kamu tidak mau mendengarkan saat seperti ini ya? Aku mendengarkanmu, aku mendengarkanmu. Tianyi, aku akan selalu mencintaimu selamanya.